Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan membahas soal seleksi mandiri UNY untuk tahun 2016 bagian 1 ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, terima kasih yang setelah subscribe atau yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe. Follow Instagram saya di @ahmad_y_prasetyo. Kita lanjut. Langsung aja, nomor 1. Pak Joni mempunyai sebidang tanah yang dapat digunakan untuk menanam padi dengan keuntungan 100.000 atau untuk menanam tembakau dengan keuntungan 125.000, untuk menanam jagung dengan keuntungan 150.000. Tanah tersebut oleh Pak Joni akhirnya digunakan untuk memelihara ikan dengan biaya pembuatan kolamnya 300.000 dan keuntungannya 200.000. Berdasarkan data tersebut, maka A. Biaya peluang untuk memelihara ikan adalah 300.000. B. Pilihan untuk menanam padi mengandung biaya peluang 100.000. C. Pilihan untuk memelihara ikan mengandung biaya peluang 150.000. D. Pilihan untuk memelihara ikan mengandung biaya peluang 250.000. E. Menanam tembakau adalah pilihan terbaik karena tidak harus membuat kolam. Oke, ini adalah materi inti masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Ceritanya Pak Joni mau buka usaha gitu kan. Nah, nanam padi, nanam tembakau, nanam jagung itu pilihannya, tapi ternyata dia malah milih yang lain ya. Ya, milih membuat ikan ya. Oke. Kita lihat, nah gimana sebenarnya inti masalah ekonomi ini adalah kelangkaan ya. Pertama adalah kelangkaan atau scarcity. Nah, kita lihat ini urutannya. Pertama, masalah kelangkaan atau scarcity terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas di satu sisi harus berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, keterbatasan itu maka otomatis ada konsekuensinya nanti bahwa manusia harus memilih dari berbagai jenis kebutuhan. Ya, dia harus memilih jenis kebutuhan dari berbagai alternatif pilihan ya. Maka timbullah masalah problem of choice, masalah pemilihan ya. Nah, kemudian ketika dia memilih, maka otomatis ada alternatif yang terpaksa dikorbankan. Nah, alternatif terbaik yang tidak dipilih atau yang dikorbankan itulah yang disebut dengan opportunity cost ya. Jadi hanya alternatif terbaik yang dikorbankan itu opportunity cost-nya kayak gitu. Ya, atau disebut dengan biaya peluang. Nah, kita lihat di sini Pak Joni kan akhirnya kan memilihnya tadi kan apa? Ikan ya. Nah, ikan kan itu. Kalau dia memelihara ikan, otomatis yang dia korbankan ada 3 sebenarnya kemungkinannya. Nanam padi untungnya 100, tembakau 125, dan jagung 150.000. Kalau kita pilih alternatif terbaiknya, di sini pasti adalah jagung. Kenapa? Keuntungannya paling banyak, yaitu berapa? 150.000. Pertimbangannya itu aja, karena paling banyak 150.000 kan gitu. Berarti biaya peluang yang dialami oleh Pak Joni adalah 150.000 apabila dia memilih apa? Memelihara ikan. Kan gitu ya. Jadi jelas banget ini jawabannya adalah ya, pilihan untuk memelihara ikan, ya dia milih ikan kan mengandung biaya peluang 150.000. Oke, urutannya ini tidak boleh lupa ya. Ada kelangkaan, masalah pemilihan, dan opportunity cost atau biaya peluang. Nah, ini tak bantu lewat jembatan keledai nanti ya. Nah, ini urutannya ini nggak boleh terbalik-balik ya. Kelangkaan lang, ya pilihan li, biaya peluang saya singkat lung gitu kan, yang warna merah. Maka ini singkat lang, li, lung ya. Oke. Nomor 2 kita lihat ya, gampang kan ya. Oke, lanjut ya nomor 2. Berikut tabel data permintaan dan penawaran suatu produk di sebuah pasar. Tabelnya itu ya, harganya berubah dari 10 ke 20. Barang yang diminta berubah dari 40 ke 30. Jumlah barang yang ditawarkan berubah dari 0 ke 10. Berdasarkan data tersebut, maka output dan harga keseimbangannya adalah, oke, ini adalah materi tentang harga dan jumlah keseimbangan ya. Output itu H kuantitas ya, harga itu P ya. Ini merupakan titik keseimbangan pasar. Nah, di kelas 10 masih ingat ya, titik keseimbangan pasar itu berarti harus menyamakan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini belum ada. Ya, adanya cuma tabel tok ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, titik keseimbangan pasar adalah harga dan jumlah yang disepakati antara pembeli dan penjual. Maka P dan H nanti harus sama baik permintaan ataupun apa penawaran. Kalau dulu kita lihat ini ya, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, HID sama dengan HS. Ya, atau PD sama dengan PS. Nah, kita cari dulu nanti ya bahwa rumus fungsi permintaan untuk penawaran sama
ya, persamaan linear itu ya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Wah, kok panjang banget nanti ya. Tenang, nanti ada cara yang lain kalau model soalnya semacam ini ya. Nah, oke, kita lihat pakai cara yang istilahnya secara urut dulu ya, dari konsep paling dasarnya. Kita lihat, kita buat datanya, harga P1, P2, barang yang diminta ya, GD1, GD2, barang yang ditawarkan, GS1, GS2. Kita cari dulu yang permintaannya dulu ya, fungsi permintaan. Ya, P min P1, P1-nya 10, berarti P min 10. Kurangi P2 min P1, 20, kurangi 10. Ya, sama dengan Q min Q1, Q1 40, kurangi Q2 Q1, 30, kurangi 40. Kemudian jadinya P min 10 per 10 sama dengan Q min 40 per min 10. Kita lanjut, kali silang, min 10 dikali P dalam kurung ya, P min 10 sama dengan 10 dikali Q min 40. Nah, ini saya sederhanakan, kita coret tuh min 10 sama 10 ya. Nah, ini dibagi 10 semua, kan gampang ya. Oke, kalau dibagi 10, minnya kan tetap yang sebelah kiri ya. Jadi min P, langsung saya kalikan yaitu ya, min P, ya kali min 10 kali, ini 10-nya hilang kan ya, min P per 10. Nah, ini kan negatif, atau negatif masuk kali min 10, jadi plus 10 ya. Nah, sama dengan ya Q min 40, tetap sama. Oke, lanjut. Jadi min P sama dengan Q, 10 ke kanan, jadi positif jadi negatif ya. Oke, jadinya adalah PD sama dengan min Q plus 50. Ini untuk fungsi permintaan. Fungsi penawaran. Oke, P min 10 ya, per P2 min P1, 20 per 10 ini masih sama. Yang beda cuma yang kanan ya. Q min 0 ya, Q1-nya 0 ya. Terus Q2 min Q1, 10 kurangi 0. Jadinya P min 10 per 10 positif ya, Q min 0 per 10. Oke, kali silang ya, 10 dikali dalam kurung P min 10 ya, 10 kali Q karena satunya 0. Jadinya adalah ya, 10P min 100 sama dengan 10 Q. Kemudian, nah, 10P sama dengan, nah ini saya balik ya, untuk yang 100, min 100 menurut saya, 10 Q ke kanan jadi positif 100. Jadinya PS sama dengan Q plus 10. Nah, ini ketemu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Terus, kita cari titik keseimbangan pasarnya, PD sama dengan PS. Ya, min Q plus 50 sama dengan Q plus 10 nanti. Nah, 40 sama dengan 2 Q, Q-nya 20. Untuk nyari P, nah, PD min Q plus 50, jadi min 20 plus 50, P-nya 30. P-nya 30, jadi keseimbangan pasarnya adalah ya 20,30 ya. Nah, berarti ini Q dulu baru P dulu. Ya, berarti kalau yang P-nya 10 sama 20 otomatis salah. Karena ya tidak itu kan, ketemunya P-nya harus 30 kan gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B gitu kan. Oke. Cara yang lain sebenarnya, ini sebenarnya kalau kita lihat, ini sebenarnya kan pola atau itu ya. Nah, pola persamaan. Kita lihat di situ ya. Oke, kita lihat polanya. Jadi nanti intinya antara ini gimana supaya barang diminta sama ditawarkan itu sama kan itu kan. Harus sama. Nah, kita lihat polanya ya, kita lihat polanya. Jadi kalau harga itu berubah, misalnya ini polanya bisa naik dulu ya. Kayak katakanlah naik ya. Nah, ini naik ya. Jadi 20 ke 10. Kalau harganya berkurang 10, barang yang diminta plus 10, barang yang ditawarkan min 10. Jadi polanya kayak gitu. Nah, kalau polanya misalnya barang berubah 10 karena ini plus 5, ini min 4, ya harus ngikuti kayak gitu terus. Kebetulan polanya kan kayak gini ya. Harga berkurang 10. Nah, ini kalau naik ya. Nah, barang diminta plus 10 ditawarkan min 10. Oke, ini kalau kita naikkan lagi jadi min 10. Ini harganya jadi 0. Nah, Q-nya 50. Kan 40 plus 10, 50 ya. Terus ini min 10, min 10. Nah, ini Q ini nggak sama. Kalau nggak sama nggak boleh. Kan kita harus nyari Q-nya sama. Nah, berarti polanya mungkin yang ke bawah. Ya, nah, ke bawah. Kita lihat. Kalau ke bawah. Nah, kalau ke bawah plus 10. Polanya, barang yang diminta min 10, yang ditawarkan plus 10. Kemudian, nah kalau ini plus 10, ini juga minus 10 ya. P-nya jadi 30. Nah, ternyata Q yang diminta bisa sama. Ya. Ini kan 30 kurangi 10 jadinya 20. Ya, 10 plus 10 jadinya 20, berarti Q-nya sama. Nah, kalau Q-nya sama ini benar berarti kan gitu. Jadi cari Q-nya yang sama. Harus nyari Q-nya yang sama itu kan, Q-nya 20. Jadi
Ya, dicari bisa naik, bisa turun, atau bisa di tengah-tengah antara 10 sama 20 itu kan itu. Ketika nanti Q-nya udah sama ya udah betul. Ya, namanya titik keseimbangan itu harus sama antara apa namanya barang yang diminta sama yang ditawarkan. Jadi ini, nah ini tadi sudah ya, P-nya salah, ya P-nya 30 ya, Q-nya 20 ya. Karena ini yang ditanyakan Q dulu ya, berarti 20 ya, output dulu kan 20 dan harga 30. Oke, untuk sesi 1 adalah sudah selesai. Nanti kita lanjut untuk sesi yang kedua untuk SMUNY. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan follow Instagram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.